Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Raja akan mensampaikan cara pembuatan enzim. Don't thank to me. Just do it and get up and be healthy and protect the earth. Okay? Thank you very much. Saya Pindah ini akan mengenalkan apa sih yang dimaksud dengan ekoenzim. Jadi, ekoenzim adalah suatu cairan multifungsi yang terbuat dari hasil proses fermentasi dari sisa sampah dapur organik berupa sayur, buah, gula, dan air. Ekoenzim ini memiliki warna agak kecoklatan dan berbau asam seperti bau rasa fermentasi. Ekoenzim ini bisa mengurangi gas pada rumah kaca yang berlebihan sehingga dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Kalian udah tahu belum sih siapa orang pertama yang mengenalkan ekoenzim ini? Dia adalah Dr. Resukon Pom Panfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Dia terbukti memberi solusi praktis terhadap permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dalam pembuatan ekoenzim. Jadi, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim terdiri dari sisa sampah dapur organik seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk bahan-bahan dari ekoenzim ini, kita membutuhkan buah dan sayur di mana perbandingannya yaitu buah sebanyak 80% dan sayur sebanyak 20%, atau dalam jumlah perbandingan yaitu 4:1. Kita tidak menggunakan terlalu banyak sayur dikarenakan dapat mempengaruhi bau dari hasil fermentasi ekoenzim nanti. Adapun jenis buah yang baik digunakan sebagai bahan pembuatan ekoenzim yaitu yang pertama, pepaya. Buah pepaya ini memiliki kadar ekoenzim yang tinggi ketika sudah matang. Yang kedua adalah jeruk. Jeruk ini dapat memberikan aroma yang segar pada hasil fermentasi nantinya. Yang ketiga adalah buah nanas. Nanas ini mengandung banyak sekali enzim dan enzim ini terdapat pada semua jenis nanas. Yang keempat adalah buah semangka. Semangka ini selain rasanya yang manis dan juga sumber vitamin, semangka juga mengandung banyak enzim. Yang kelima adalah buah nangka. Buah nangka ini mengandung khamir yang mampu menghasilkan enzim. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim juga adalah gula merah atau gulase, dan bahan yang digunakan juga air bersih. Bahan yang kedua yang digunakan adalah sayur. Sayur yang baik digunakan dalam pembuatan ekoenzim adalah sayur sawi dan juga sayur bayam. Sayur sawi yang baik digunakan untuk membuat ekoenzim yaitu sawi putih, karena sawi putih banyak mengandung enzim. Begitupun dengan bayam. Bayam selain mengandung banyak protein, bayam juga mengandung banyak enzim. Bahan organik yang kami gunakan pada praktek hari ini yaitu gula merah, kulit jeruk, kulit pepaya, kulit semangka, kulit nanas, dan kulit pisang. Yang kedua, alat untuk membuat ekoenzim. Yang pertama adalah tempat media fermentasi, timbangan, takaran air, pisau, talenan, dan pengaduk. Juga untuk memudahkan kita dalam menimbang dan mentakar bahan-bahan yang akan digunakan, kita dapat menggunakan aplikasi ekoenzim yang dapat di-download di Play Store. Baik, jadi untuk mengukur bahan yang akan digunakan untuk membuat ekoenzim, kita dapat menggunakan aplikasi ekoenzim. Setelah kita membuka aplikasi ekoenzim, kita membuka kalkulator ekoenzim. Lalu kita sesuaikan dengan berapa wadah yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kami menggunakan wadah yang berukuran 5 liter. Kita dapat melihat bahwa ukuran air yang kita butuhkan yaitu 2,5 liter. Bahan organik yang kita butuhkan yaitu 0,75 kg dan gula merah yang kita butuhkan yaitu 0,25 kg. Jadi dari aplikasi ekoenzim ini kita dapat mengukur seberapa banyak bahan yang kita
Perkenalkan, nama saya Kreti Ofnipalana. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan ekoenzim. Jadi bahan yang kita perlukan adalah air, gula merah, dan bahan organik berupa kulit buah. Pertama, kita akan masuk ke dalam penakaran. Jadi jumlah takaran yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim adalah 1:3:10, di mana 1 bagian adalah gula dan 3 bagian adalah bahan organik dan 10 bagian adalah air. Untuk wadah 5 liter kita membutuhkan air sebanyak 2,5 liter. Untuk gula kita membutuhkan sebanyak 250 gram dan bahan organik sejumlah 750 gram. Sekarang kita akan menimbang bahan berupa gula merah. Kita membutuhkan gula merah sebanyak 250 gram. Setelah itu kita menimbang bahan organik sebanyak 750 gram. Setelah menimbang semua bahan, kita masuk ke dalam proses pencacahan. Jadi kita memotong bahan organik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan enzim yang ada pada buah keluar saat proses fermentasi. Kita juga menghaluskan gula merah untuk agar mudah dilarutkan di dalam air. Setelah bahan-bahan dicacah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pencampuran. Pertama, kita masukkan gula merah ke dalam air. Kemudian kita aduk sampai larut. Setelah larut, kita masukkan bahan organik yang telah dicacah ke dalam media fermentasi.
Setelah dicampur, kita tutup media sampai rapat. Metode ini dinamakan dengan sistem anaerob atau sistem tertutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah bakteri jahat masuk ke dalam media fermentasi agar menghasilkan ekoenzim yang baik. Agar media tertutup rapat, kita lakban bagian pinggiran dari tutup media. Proses fermentasi ini berlangsung selama 3 bulan. Maka dari itu media ini harus dibuka setiap hari agar fermentasi ini tidak akan meledak. Oleh karena itu kami memodifikasi media ini menjadi bentuk seperti ini. Proses fermentasi ini berlangsung selama 3 bulan, di mana bulan pertama fermentasi ini akan mengeluarkan gas. Di bulan kedua gasnya mulai berkurang dan fermentasi ini akan menjadi asam. Di bulan ketiga gasnya sudah tidak ada dan fermentasinya akan beraroma harum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ekoenzim yang berhasil. Ciri-ciri ekoenzim yang berhasil yaitu memiliki warna yang cerah, sesuai dengan bahan yang digunakan. Namun, warna ini sangat berbeda yang satu dengan lainnya karena dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan. Aromanya sesuai dengan hasil fermentasi dan tidak berbau busuk, seperti khasnya dengan aroma hasil fermentasi. Juga terdapat jamur putih. Berikutnya, ekoenzim juga dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor rumah tangga, sektor kesehatan, dan juga sektor peternakan. Di sektor pertanian, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Ekoenzim dapat mengusir hama tanpa menggunakan pestisida kimia. Dosis pemakaian untuk sektor pertanian yaitu ekoenzim dicampurkan dengan air, di mana ekoenzim berjumlah 1 tutup botol dan air sebanyak 1 baskom air. Di sektor rumah tangga, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pembersih kompor dan area dapur yang berminyak. Cairan ekoenzim dapat membersihkan area dapur yang berkerak dan juga berminyak. Bahkan dapat menyerap bau-bau yang tidak sedap yang berada di dapur, sehingga dapur boleh menjadi wangi kembali. Dosis untuk pembersihan di area dapur yaitu ekoenzim dicampurkan dengan sabun dan juga dicampur dengan air, di mana perbandingannya yaitu 1:1:5 sampai dengan 10. Yang ketiga, di sektor peternakan, ekoenzim dapat dimanfaatkan bagi peternak yang hewan-hewannya terjangkit penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku, di mana ekoenzim digunakan untuk membersihkan kandang atau mensterilkan kandang, untuk membantu memurnikan ekosistem. Untuk melestarikan kandang hewan yang terjangkit penyakit PMK, kita dapat menggunakan 1 liter ekoenzim dengan 1000 liter air. Ekoenzim juga dapat dimanfaatkan di sektor sebagai anti radiasi, yaitu dengan memasukkan ekoenzim murni ke dalam botol, lalu meletakkan botol itu di tempat-tempat di mana terdapat radiasi, sehingga kita dapat mengurangi radiasi yang ada. Yang keempat, di sektor kesehatan. Ekoenzim di sektor kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sakit gigi dan sariawan, yaitu dengan menggunakannya untuk berkumur. Takaran untuk ini yaitu ekoenzim dicampurkan dengan air, di mana di sini perbandingannya yaitu ekoenzim yang digunakan berjumlah 5 ml dan dari 1/2 air. Demikian praktek proses pembuatan ekoenzim dari kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan kita tetap bisa menjaga kelestarian dan menyelamatkan bumi kita. Sampai jumpa lagi.